Assalamualaikum Sobat RF di mana saja kalian berada. Jangan lupa ya tongkrongin channel saya ya. Jangan lupa subscribe dan komen juga like. Nah, di sini kita punya alat menarik nih ya. Mungkin dari sebagian Anda ada yang sudah tahu atau ada juga yang belum tahu di sini. Kita punya namanya spektrum analyzer ya. Nah, ini kita punya yang namanya spektrum analyzer yang mereknya Micronic nih ya. Micronic MSA 338 ini sampai 3 GB ya. Nah, untuk apa sih spektrum analyzer itu? Nah, spektrum analyzer itu fungsinya untuk mengetahui sinyal gelombang frekuensi berapa saja yang tertangkap oleh antena ini ya, jalur ini ya. Nah, mungkin nanti bisa disambungkan dengan antena atau bisa sambungkan dengan alat, nah dan lain sebagainya. Terus untuk apa? Kenapa sih menjadi penting? Nah, saya sebenarnya senang sih dunia RF di Indonesia semakin maju. Nah, tapi alat-alat semacam ini mahal ya. Dulu saya dapat itu yang ini sekitar 6,5 juta. Terus yang sebelumnya ini tuh yang gede itu layarnya yang kayak osiloskop itu sekitar 12 juta, itu bekas itu ya. Nah, tentunya kalian yang masih pemula atau yang masih merambah di hobi saja itu mungkin alat-alat seperti ini tidak masuk akal untuk dibeli. Dalam artian ngapain beli alat mahal-mahal? Toh tidak dipakai untuk kerja atau yang lain sebagainya ya. Kalau untuk laboratorium atau kalian di bidang itu kan sangat cocok. Nah, ini ada yang murah nih. Nah, ini dia yang murah nih. Nanti kita ulas ya. Nah, sebenarnya alat ini penting. Jadi nanti misalkan kalian merakit radio atau eksperimen itu, jadi terlihat ya, misalkan ya nih, ini yang pabrikan ya. Nah, sebenarnya kita misalkan kita di sini ya, kita mancar di 143, itu kan pasti ada namanya gelombang harmonik ya, di 2 kali lipatnya ya. Berarti di berapa ini? 286 ya, 286, dan 2 kali lipatnya lagi, 2 kali lipatnya itu pasti ada. Nah, itu kan ada standarnya ya. Standarnya itu berapa dB kan ada. Nah, ketika kalian merakit yang namanya frekuensi radio, kalian kan merakit itu kan ada filter-filternya. Nah, kalau kalian tidak punya alat seperti ini ya, untuk mengetahui kalau dipasang filter seperti ini ngefek apa enggak, spuriusnya hilang enggak, harmoniknya berkurang apa enggak, gimana caranya ya? Pasti harus punya alat yang semacam ini ya. Nah, ini sudah hadir nih ya yang generasi ya murah lah ini. Yang ini saya katakan murah kenapa? Karena seperti ini tuh barunya mahal sekali ya, mungkin sekitar 25 jutaan atau lain sebagainya. Itu saya dapatnya bekas. Nah, ini baru, ini nggak sampai 1 juta ini besok. Nah, rilis di toko saya ya. Nah, jangan lupa ya, nanti dibeli ya semuanya ya. Oke. Supaya apa? Nanti kalian yang suka otak-atik RF itu bisa semakin berkembang ilmunya. Oh, ternyata kalau C-nya diputar seperti ini, harmoniknya jadi tambah besar atau spuriusnya jadi banyak, kan kelihatan nanti di sini ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita mancar di 143 ya. Nah, tuh kelihatan ya. Bagusnya ini juga langsung auto set ya, begini kelihatan ya. Ya, itu frekuensinya di sini kelihatan di sekitar 145. Oh, ini kita duplek ya, nah duplek. Jadi ini receive-nya di 143 tapi mancarnya tidak di 143, ini kita duplek. Nah, di 145,22 itu minus 63 dB ya, langsung kelihatan ya. Jadi dia otomatis set. Nah, nanti bisa dihilangkan otomatis set ya. Jadi ini menunya banyak sekali ya, keunggulannya menunya banyak sekali nih. Ada present frekuensi. Frekuensi di sini dia sampai maksimal di 900. Nah, 900. Jadi nanti misalkan kalian buat memancar radio kecil-kecilan ya.
frekuensi berapa sih yang nabrak di RCTI-nya yuk. Dicek di sini. Oh, ini toh. Gimana sih ngilangin ininya? Nah, di setting sampai ketemu. Sampai di sini tidak kelihatan atau harmoniknya itu standar atau sudah memenuhi syarat ya. Ada level, ada display, ada marker. Nah, enaknya lagi di sini ini kan kalau ini kan setting bawaannya 50 sampai 360 ya. Kita bisa ubah di frekuensi, misalkan oh saya ingin melihat di 100 sampai 200 MHz saja. Nah, bisa. Nah, displaynya juga bisa ditampilkan. Oh, saya ingin displaynya kalau minus 60 dB segini ya, itu bisa. Nah, unggulannya lagi nih pakai baterai coy. Dan simple nih, kecil nih ya. Kalau ini kan besar nih ya. Ini cocoknya untuk tidak mobile ya, di rumah atau di workshop Anda. Ini bisa dibawa-bawa nih. Nah, datang tuh ke teman radio Anda itu ya, datang bawa ini tuh. Sebenarnya radiomu tuh nyepletin TV atau standar mendak nih, bisa dicek pakai ini. Nah, bisa dibawa kemana-mana nih ya, enak sih. Nah, frekuensinya sampai 900, kemudian kecil ya, dicas lah pakai ini bisa. Kemudian nanti dihubungkan ke rangkaian Anda, misalkan kalian buat osilator, buffer, kemudian di sini ATT-nya dimainkan, terus dimasukkan, terus kelihatan tuh sebenarnya dari osilator dan buffer sampai driver, mungkin sampai driver Anda itu sebenarnya itu mancar di mana saja sih, spuriosnya banyak nggak sih, harmoniknya tinggi nggak sih, kelihatan di sini ya. Nah, jadi sangat saya rekomendasikan ya, karena apa? Saya dulu pertama kali yang sebelum ada ini ya. Nah, saya sampai beli yang itu, yang alat yang kayak osiloskop itu ya, bekasnya 12 juta kita beli. Karena apa? Untuk meningkatkan ilmu ya. Jadi ketika saya ngotak-atik filter atau matching impedansi itu, kalau saya gini kan efeknya kayak gimana sih, saya gini kan efeknya kayak gimana sih. Tapi kalau nggak punya kayak gini kan kita nggak tahu. Kalau cuma SWR saja ya keluar wattnya toh, tapi frekuensinya mancar di mana aja kan nggak tahu. Nah, kalau punya seperti ini kan tahu. Nah, saya senangnya itu kalian nggak harus beli mahal-mahal ya. Yang cari seperti ini juga susah ya. Coba aja kamu cari seperti ini ya. Yang Micronic ini, yang bekas nih, susah, nggak semua orang punya. Nggak semua orang yang punya itu mau dijual ya. Nah, sekarang hadir nih yang ini, yang nggak sampai 1 juta itu. Kalian bisa cek ini. Nah, tapi kita nggak tahu sih fluktuatif. Kita kan punya channel di luar sana, fluktuatif dolar naik turun ya. Semoga saja Indonesia nanti semakin maju lah RF-nya. Dengan adanya alat ini kalian bisa meningkatkan ilmu atau otak-atik Anda ya, seperti itu ya. Nah, nih ya, Baofeng nih ya, Baofeng nih. Ini cepletannya banyak sekali nih. Oh, baterainya low. Oke. Jangan lupa ya. Nah, mungkin untuk pertemuan sih. Untuk video yang akan datang kita coba ulas bagaimana sih membuat filter yang handal supaya eksperimen Anda itu mungkin radio atau yang lainnya itu seminimal mungkin bisa masuk di TV. Seminimal mungkin tidak masuk di TV. Oke? Semakin jaya Indonesia, semakin berkembang dunia RF ya. Saya tuh sangat khawatir kalau suatu saat nanti generasi yang akan datang tuh tidak kenal RF ya. Dia instan ya. Instan beli produk jadi, dia tidak punya ilmunya itu ya. Nanti akan dikuasai negara yang lain. Oke ya. Tetap semangat Anda yang eksperimen RF ya. Jangan letih ya. Tingkatkan ilmu Anda. Oke, terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josip.